Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filipi pasal 1. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercatat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Dan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku tidak tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teduh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu,
Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 30. Judulnya Hidup adalah Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Secara manusia Paulus sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Ia dipenjara, dibatasi, tidak bebas bergerak. Namun yang luar biasa, surat ini justru penuh dengan ucapan syukur, sukacita, dan pengharapan. Dari sini kita belajar bahwa sukacita sejati tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada hubungan kita dengan Kristus. Bagian pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Paulus berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah janji yang sangat indah. Mungkin hari ini kita hidup kita sedang dalam pergumulan, dalam sakit, dalam persoalan keluarga, dalam pergumulan iman. Tetapi firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan yang sudah Ia mulai dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah menanam iman dalam hati kita, maka Ia juga yang akan menyempurnakannya. Seringkali kita melihat kekurangan diri kita, kegagalan kita, dan masa lalu kita. Tetapi Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan tidak menyerah atas hidup kita. Maka kita pun jangan menyerah atas diri kita sendiri. Yang kedua, penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk memuliakannya. Paulus berkata, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Penjara tidak menghentikan Injil. Kesulitan tidak menghentikan rencana Tuhan. Air mata tidak membatalkan panggilan Tuhan. Justru lewat penderitaan Paulus, Injil semakin tersebar. Banyak orang menjadi berani memberitakan Injil. Nama Kristus semakin dimuliakan. Kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa jalanku begitu berat? Kenapa hidupku seperti ini? Tetapi seringkali Tuhan sedang memakai pergumulan kita sebagai kesaksian bagi orang lain. Mungkin lewat kesabaran kita orang lain dikuatkan. Mungkin lewat air mata kita orang lain melihat iman kita. Mungkin lewat perjuangan kita orang lain mengenal Kristus. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di dalam Tuhan. Yang ketiga, hidup adalah Kristus. Paulus berkata dengan iman yang luar biasa, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidupnya hanya untuk Kristus. Tujuannya hanya memuliakan Kristus. Segala yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Inilah iman yang dewasa. Bukan hidup untuk diri sendiri. Bukan hidup untuk dunia. Bukan hidup untuk pujian manusia. Tetapi hidup untuk Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah menyerah. Karena kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan sedang menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Tuhan sanggup memakai penderitaan menjadi kesaksian. Hidup kita adalah untuk kemuliaan Kristus. Mari kita jalani hidup dengan iman, dengan pengharapan, dengan sukacita di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.